Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki perayaan dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Injil nomor 98 ayat 1, Naung Manaek Dohong. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Injil nomor 97 ayat 1, Ingoton Ma Sedarion. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini, yakni Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 5. O ulu balang nagogo. La
marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 100 ayat 1, Mardongan Olop-olop. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 93 ayat 1-5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian buku ND HKBP nomor 101 ayat 1, Taiti Gugu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKBP nomor 636 ayat 1, Yesus do Raja Boloni. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan atau perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus dan dalam sejarah keselamatan yang Dia lakukan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun perayaan ini bukanlah sekadar perpisahan, tetapi ada yang lebih penting bagi doktrin iman kita, bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah perayaan Yesus sebagai Raja yang memerintah dari tahta surgawi yang dipersaksikan sebagai Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin di beberapa pemahaman ketika Yesus naik ke surga, pertanyaan baru muncul. Apa maknanya bagi kita semuanya itu? Apakah Yesus meninggalkan kita?
Apakah Yesus masih peduli atas dunia ini dan hidup kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Efesus ini, khotbah kita hari ini, Paulus mengangkat doa syukur dan permohonan untuk jemaat. Paulus bersyukur atas iman jemaat. Ia mendengar iman dan kasih jemaat Efesus. Ia tidak berhenti mengucap syukur dan mendoakan mereka atas teladan pemimpin rohani yang sejati yang mereka hidupi. Paulus berdoa agar roh hikmat dan wahyu menolong mereka mengenal Allah dengan lebih dalam. Tentu hal tersebut membangun paling tidak ada 3 pengharapan utama, yakni pengharapan dalam panggilannya, pengharapan akan kekayaan warisan kemuliaannya, serta pengharapan akan kebesaran kuasa Allah bagi orang percaya. Pengharapan itu muncul sebagai respon atas peristiwa Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Yesus berkuasa atas segala pemerintah, penguasa, kuasa, dan kerajaan. Semua ditaklukkan di bawah kakinya. Dan Yesus diberikan sebagai kepala atas segala sesuatu bagi jemaat. Yesus berkuasa sebagai raja dengan duduk di sebelah kanan. Itu tentu merupakan posisi tertinggi, posisi kehormatan dan otoritas ilahi. Yesus memerintah bukan hanya atas gereja, tetapi atas seluruh alam semesta. Hal itu menguatkan posisi iman kita bahwa kita tidak pernah mengikuti Yesus yang lemah atau terbatas, tapi kita mengikuti Yesus yang adalah raja segala raja yang berdaulat atas hidup kita. Yesus menjadi pengantara kita di surga dalam posisinya di sebelah kanan Allah. Ia juga menjadi pengantara dan pembela kita. Sehingga percayalah saudaraku, kita tidak sendirian. Bahkan saat kita berdoa, saat kita berserah, maka pada saat yang sama Yesus menyampaikan dan juga melekatkan kita kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memimpin jemaatnya sebagai kepala. Ia diberikan sebagai kepala dari jemaat yang adalah tubuhnya. Sehingga ini memperjelas bagi kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir hubungan kita dengan Yesus. Bukanlah akhir hubungan Yesus dengan kita jemaatnya. Melainkan awal pemerintahannya yang lebih luas dan lebih efektif. Kita adalah tubuh Kristus. Kita bergerak, kita bekerja, dan kita hidup di bawah arahan kepala yang hidup dan berkuasa itu, yakni Yesus. Maka konsekuensinya semestinya setiap kita yang percaya kepada Yesus akan selalu berani hidup dalam pengharapan. Hidup memang sering dipenuhi ketidakpastian dan penderitaan. Namun kita tahu betul bahwa Yesus memerintah. Maka ketika Yesus memerintah, tidak ada kuasa kegelapan yang lebih besar dari kuasa Kristus. Maka tetaplah setia dan tetaplah bersandar pada kuasanya. Bahkan ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Kristus juga bekerja dalam kita. Maka melayanilah sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga untuk menjadi saksi dan anggota tubuh Kristus yang aktif dan kreatif. Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya, maka mari kita taat dan setia melayaninya. Saudaraku yang terkasih, kenaikan Yesus bukanlah akhir, melainkan puncak kemenangan. Yesus kini duduk di sebelah kanan Allah, berkuasa, memerintah, tapi sekaligus menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan, melainkan dipimpin oleh Raja segala raja. Maka marilah kita hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kuasanya sambil menanti saat Ia datang kembali, bukan sebagai hamba yang menderita, tapi sebagai Raja yang mulia. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga agar kami memperoleh surga. Engkau memerintah di tahta suci Allah agar kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami untuk selalu meyakinkan diri kami bahwa kenaikan Tuhan adalah kenaikan kami. Maka ketika kenaikan Yesus ke surga nyata bagi kami, maka kami percaya bahwa kehidupan ini akan mengangkat kami untuk masuk ke dalam kekekalan itu.
Berkati kami keseluruhan Tuhan dimanapun kami berada, dengan segala kehidupan yang beraneka ragam ini, agar selalu bangkit dan naik sebagaimana Kristus yang bangkit dan duduk dalam kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 638 ayat 1, Patimbul Tuhani, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau.
Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.